Karena menurut aku bisnis bukan sekedar kayak passion atau kayak finding your why gitu. Menurut aku tentang konsistensi, dan menurut aku konsistensi itu nggak selalu enak loh. Kayak ada hal-hal lagi jenuh, kayak relationship aja menurut aku. Kalau lagi jenuh terus gimana, ya udah lu keep going gitu. Kayak waktu itu kita berdua mungkin berangkatnya kenapa bisa bisnis itu dari power of kepepet sih, karena kita berdua nggak punya duit kan. Jadi kayak mau gimana pun udah tahu kita berdua cuman punya diri sendiri buat maju, udah kayak bisnis loh. Jadi kayak kalau kamu pinter monetize yourself, kamu konsisten dan kayak punya banyak ideas, menurut aku kayak bisnis aja, influencer bisa dikembangin juga menurut aku. Aku inget banget my first rate card tuh story 200.000, fitnya 250.000. Kalau mau paket 400.000. Lucu. Apakah semua orang harus personal branding? This is Persona, where we invite entrepreneurs to share stories only they can tell. This lady boss is the North Star for many of Ripple clients yang kalau ditanya personal brandingnya mau kayak siapa, jawabannya sering muncul nama ini. The person behind Monomoly and the famous Racun Cimon. Please welcome Monica Amadea. Hi. Thank you for coming to our podcast. Iya, thank you for inviting. How's your pregnancy so far? Jadi sekarang aku so far udah 15 minggu. Jadi kayak udah semangat lagi, kayak pengen kerja lagi, datang-datang ke podcast gitu. Aku udah energetic lagi. Iya, pas banget timingnya ya. Iya, jadi kayak apa ya, excited to welcome this new era of life. Tapi at the same time aku juga kayak harus semangat berkarir lagi juga gitu. 3 bulan pertama gimana, Ci? 3 bulan pertama lumayan gila sih, karena mual-mual terus kan. Terus kayak masih mungkin kayak masih apa ya, kayak with the new title gitu, masih kayak iya, masih kayak bingung. Cuman sekarang kayak udah enakan sih, kayak udah oke, mau kebayang udah punya banyak ideas yang pengen aku garap juga gitu. Tapi emang masih bingung sempat ini, Ci. Was it planned atau kayak kaget? It was planned karena memang dari November tahun lalu kita udah pengen punya anak. Terus kayak finally kemarin Februari dapet. Terus kayak aku ngerasa memang mentally, terus kayak mungkin financially, dan kayak secara umur juga pokoknya aku udah ngerasa oke, kita udah siap sih berdua gitu. Jadi kayak emang udah ngerasa siap. So happy for you for your new season in life. Sebelum season jadi mom to be, ada season bisnis ya, Ci? Iya, betul. Dulu mulai Monomoly pas lagi kuliah ya, Ci? Aku dengar. Betul. Gimana ceritanya, Ci? Kenapa lagi jadi mahasiswa bisa mulai bisnis? Oke, jadi aku tuh dulu tuh mahasiswanya HI, hubungan internasional. Jadi kayak dulu waktu SMA, waktu kuliah, aku tuh tipe anak yang akademik banget, yang kayak I know aku bakal kerja kantoran. Terus one day kayak pengennya kerja di UN or like kayak di Kemenlu or something. Pokoknya aku ngerasa aku tuh gak mungkin tiba-tiba kayak dagang atau kayak apa ya, bisnis gitu, kayak enggak deh. Soalnya keluarga aku juga bukan tipe yang kayak gitu juga sebenarnya. Jadi aku ngerasanya kayaknya aku bakal kayak meraih IP setinggi-tingginya, terus kayak magang di mana yang kayak hal kayak gitu-gitu loh. Terus tapi memang ada sisi aku yang kayak dari zaman SMA gitu udah demen jualan. Jadi kalau ada opportunity itu kayak misalnya lihat barang apa di sekolah bisa di resell kayak untung 20-30 ribu, aku tuh bakal ngelakuin gitu. Emang udah ulet ngerjain kayak gitu. Nah waktu kuliah aku tuh mungkin apa ya, kalau ke mall ngelihat baju-baju kayak dulu zaman Stradivarius, Zara, kan itu kayak buat aku tuh dulu mahal banget, dan kayak nggak mungkin gue bisa beli kayak baju 400-500 ribu gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayak gue harus nyari uang sendiri deh supaya nggak ngeribetin ortu terus, karena kalau ngandelin ortu uang jajan kayak nggak akan bisa kebeli. Jadi aku ngerasa kayak bisa deh sambil kuliah, udah mau akhir-akhir semester akhir, sambil dulu namanya bukan brand tapi online shop. Iya benar. Masih online BlackBerry shop. Bukan? Enggak, ini udah iPhone era. Udah iPhone, udah Instagram. Tapi dulu bilangnya masih online shop pakai hashtag gitu. Iya. Dan dulu belum kepikiran tuh yang kayak namanya kayak, kalau sekarang kan kayak bikin brand tuh orang udah, ya ampun, dari logonya muncul aja kayak udah penuh makna. Kalau dulu enggak, aku bikin logonya tuh pakai app gratisan di iPhone. Editnya juga aku foto temen di cafe pakai Vescocam gitu-gitu doang loh. Jadi kayak bener-bener ya udah jualan online shop gitu. Nah itu dari situ. Terus somehow aku coba kayak yang kayak endorse gitu-gitu. Kok ini laku, dan kayak mungkin karena uangnya muter pelan-pelan kayak jadi semangat ya. Jadi kayak oke, yuk lanjutin terus gitu.
gitu. Akhirnya somehow laku. Akhirnya pas aku lulus kuliah, pas kelar skripsi, akhirnya aku ngerasa ini kayak nggak mungkin gak dilanjutin sih, kayak udah lumayan gitu. Akhirnya aku kayaknya udah udah rela melepaskan mimpi, kayak nggak mungkin kerja korporat gitu. Cuman dulu kuliah di mana ya? Di Bandung, di Unpar. Oh, Parayangan. Unpar tuh anak-anak pintar juga ya sebenarnya. Oke, iya. Tadinya mau kerja korporat tapi akhirnya ya udah di let go ya. Jadi bahkan kalau aku sekarang lihat teman-teman aku kayak yang seumur aku udah pada, yang dulu Unpar udah pada jadi, maksudnya kayak jadi yang inilah ya bidangnya sesuai gitu. Aku kayak gila, masih ada lah, maksudnya kayak bukan kepengen shift gitu, cuman kayak oh iya kayak gini nih ternyata gitu. Profesinya apa Ci biasanya? Karena mostly kerja di media, ada yang jadi dulu tuh aku pengen banget jadi pembawa berita gitu. Terus jadi kayak journalist gitu aku pengen. Terus sebenarnya nyambung banget ya sama dunia influencer sekarang ya. Akhirnya ternyata nyambung. Jadi kayak aku juga seneng juga sih, kayak ternyata emang Tuhan tuh kalau punya jalan tuh ada aja gitu. Menarik banget ya. Oke, we'll get to that later ya Ci. Okay. Aku penasaran Ci, selama build Monomoly for how many years now? Berarti dari tahun 2018 ke 2025 ya sekarang. Berarti itu 8 tahun ya? Iya. Ya. Almost 8 years. Wow, oke. Apa sih underrated struggle in building Monomoly for 8 years? Oke, underrated struggle. Kalau dulu justru malah mungkin ini banyak yang pebisnis yang udah punya bisnis di atas 5 tahun ngerasain ini. Aku ngerasa dulu waktu awal-awal aku bangun Monomoly tuh kayak api berkobar-kobarnya tuh kayak semangat gitu loh, tiap kayak ada ini. Tapi justru ketika ada satu kayak bagian di kurva gitu ya, aku ngerasanya kayak stucknya tuh kayak mungkin kayak setelah udah ibarat udah menerima uang gitu ya, menerima uang sekian, udah ngerasain uang juga, udah bisa kebeli ini itu yang dulu aku pengen, ngerasanya apinya tuh udah nggak sedulu gitu. More like ada part of me yang kayak beberapa kali ngerasain kayak ini gue cuman ya udah lagi tahap surviving aja gitu, kayak bukan surviving gimana ya, kayak ya bertahan buat kayak ya udah harus konsisten gitu. Kenapa tuh Ci kira-kira? What do you think? Aduh, mungkin kayak nggak bisa, mungkin kayak a bit burnout juga bisa dibilang ya. Jadi kayak ngerasanya itu tuh kayak kalau dulu tuh kayak oke, semangat, besok kita kerjain ini. Kalau sekarang tuh mungkin aku lumayan kangen api yang dulu itu sih gitu di bisnis, yang kayak pas awal bikin brand tuh rasanya berkobar-kobar banget. Sekarang setelah brandnya beberapa tahun ya udah lebih mungkin the dynamics, kayak launching, bikin ini kayak it's like a routine gitu ya. Iya, jadi ada apinya kayak hilang padam gitu loh. Gitu. Sejak kapan Ci, tahun berapa ini rasanya? Mungkin kayak for the past 2 years gitu. Wow, menarik. Cuman masih passionate in it ya. Cuman tetap beda sama, maksudnya kalau aku bandingin aku 2 tahun terakhir sama aku waktu 2 tahun awal bangun bisnis, itu kayaknya itu beda sih. Paham gitu. Lumayan relate sih. Iya. Tapi is it because your goals tuh udah achieve semua Ci? Mungkin nggak? Menurut aku bisa banget. Oh, oke. Gitu. Goalsnya apa Ci kalau boleh tahu waktu itu? Mungkin kalau manusia ya pengen beli ini, pengen beli itu, pengen achieve misalnya kayak pengen punya mobil sendiri, pengen punya apa. Mungkin kayak setelah udah tercapai gitu, oh gini rasanya ya. Kayak mungkin ada part of me yang kayak gini doang. Bukan gini doang sih, maksudnya kayak bersyukur, cuman kayak tahu kayak oh ya kayak gini gitu. Terus ya udah jadi kayak ya kayak mau achieve mau gila apa lagi gitu, mau achieve apa lagi gitu. Jadi sebenarnya api itu tuh kaitannya erat banget sama the why ya Ci. Your why of doing things gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya aku akhirnya udah figure out myself, kayak menurut aku dalam bisnis aku nggak harus dimanja selalu punya why or something gitu loh. Jadi kayak ya udah aku selalu konsisten aja gitu. Dan kayak aku tahu aku one day akan menemukan api ini lagi, cuman pasti ada fase-fasenya aja gitu. Untuk sampai ketemu the next fire, yang penting konsisten dulu aja gitu. Iya, benar. Karena menurut aku bisnis bukan sekedar kayak passion atau kayak kayak finding your why gitu. Menurut aku tentang konsistensi, dan menurut aku konsistensi itu nggak selalu enak loh gitu. Kayak ada hal-hal lagi jenuh, kayak relationship aja menurut aku. Kalau lagi jenuh terus gimana, ya udah lu keep going gitu. I see. Kayak gitu. Pernah mengalami titik terendah bisnis di Monomoly selama 8 tahun ini kah Ci? Jujur kalau titik terendah tuh
mungkin belum ya, atau kayak aku atau enggak aku memang bukan orang yang ngerasa kayak ini titik terendah gue. Kayaknya aku bukan orang yang It's just another challenge ya. Iya, bukan yang meromantisasi kayak ini gue udah terpuruk banget gitu ya. Kalau gitu biggest challenge deh Ci. Biggest challenge itu tadi sih kayak berusaha konsisten terus. Terus mungkin nanti kayak bakal aku bahas juga kayak sekarang kan aku udah mulai kayak tiba-tiba masuk peran baru juga di hidup, yaitu tiba-tiba jadi mendadak tuh jadi influencer gitu. Nah itu juga for me itu biggest challenge justru bukan karena karena aku ngerasa aku ada passionate di 2 bidang gitu. Jadi kayak ngebagi hati itu gimana gitu. Wah, persimpangan banget ya. Iya. Menarik banget, aku mau bahas itu nanti Ci. Tapi sebelumnya aku penasaran banget Ci. Kan Cimon sukses dengan Monomoly dan adiknya Cimon juga sukses dengan Yellow Fit ya. Aku penasaran banget Ci, pas kecil tuh diajarin apa sih sama orang tuanya? Nah jadi honestly mami papi aku tuh bukan orang bisnis justru. Iya, we came from a humble family gitu, kayak kita memang berempat tuh akrab banget. Dan emang honestly makanya kadang-kadang aku sama adik aku suka ngobrol, kok kita berdua bisa ambisius ya, nggak tahu dari mana. Karena mami aku juga bukan tipe yang kayak kalian harus ranking, tapi dari kecil kita pengen ranking gitu. Iya, emang anak pintar dari sekolah ya. Kita suka aja kayak achieve sesuatu, suka nggak usah disuruh. Jadi kayak mami aku nggak usah suruh aku kayak dapat 100, aku memang mau dapat 100, gue nggak usah suruh, gue udah pengen gitu. Jadi aku kadang-kadang kalau lagi ngobrol sama mami aku kayak mami aku misalnya kayak nasehatin, kamu nggak boleh kamu gimana kerjaan these days, nggak boleh males. Aku bilang, suka bilang gitu kayak, mam lu nggak usah suruh gue buat nggak males, karena gue nggak mungkin males gitu loh. Karena nggak usah disuruh siapapun, gue orangnya udah punya ambisi sendiri gitu. Dan adik aku juga gitu. Mungkin kayak waktu itu kita berdua mungkin berangkatnya kenapa bisa bisnis itu dari ya ini sih, power of kepepet sih, karena kita berdua nggak punya duit kan. Jadi kayak mau gimana pun udah tahu kita berdua cuman punya diri sendiri buat maju gitu. Jadi harus ngelakuin sesuatu itu sih. Tapi kalau sekarang kalau ditanya kan misalnya sebenarnya buat hidup udah cukup, tapi kenapa masih pengen keep going? Mungkin senang aja, sense of achieving somethingnya juga. Dan juga mungkin menurut aku ketika kita udah jalan bisnis terus kita tahu ada hasilnya, ketika kita ngelakuin sesuatu kayak ada fulfilling gitu ya. Jadi mungkin kalau sekarang lebih udah bukan buat, kalau dulu kan buat bertahan hidup uangnya, kalau sekarang mungkin kayak seneng aja gitu, kayak punya talenta terus dikembangin terus gitu. Tapi ada gak Ci, was there any unique thing that your parents teach you pas lagi kecil yang kalau ditarik lagi Cimon tuh berasa kayak, oh ini nih kenapa gue sama Aldo begini orangnya mungkin? Mostly malah my parents tuh ngajarinnya nilai-nilai kebaikan dalam hidup sih. Iya, kayak nggak jangan sampai lupa sama orang, misalnya kayak kalau udah sukses jangan lupa sama orang yang masih susah, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Sampai sekarang masih itu kayak jadi kita itu selalu ingat that impact lah. Cuman kalau ditanya kayak soal kayak ambisi gitu beneran enggak loh. Itu tuh kayak mami aku pun bingung kayak kenapa anaknya dulu bisa punya ambisi, padahal mami aku biasa aja. Kalau kalian nggak ambisius kayak ya udah gitu. Cuman mungkin kita berdua dulu waktu kecil kayak kita harus mengubah nasib ini nih gitu, kayak gitu. Iya, the power of kepepet ya berarti ya. Makanya emang the power of kepepet tuh justru malah waktu aku zaman kuliah, karena belum banyak yang bisnis, aku ngerasa teman-teman aku yang akhirnya bisnis itu semuanya awalnya power of kepepet tuh. Gitu. Malah aku sebenarnya aku salut sama orang yang nggak kepepet tapi tetap pengen achieve sesuatunya tuh tinggi, rasa achieve sesuatunya tinggi. Karena honestly kalau dulu aku nggak kepepet mungkin aku nggak segininya sih. Aku merasa kayak udah hidup gue udah enak juga. Iya gitu. Bener sih. Iya. Make sense sih. Iya, jadi malah aku salutnya bukan sama orang yang kepepet, karena kalau lu udah kepepet lu tuh pasti harus ngelakuin sesuatu. Ya? Iya, no option dulu aku. Iya. Cuman malah aku salut sama orang-orang yang nggak kepepet. Jadi kayak kalian tetap pengen achieve sesuatu tuh gimana? Drive-nya tuh dari mana gitu. Iya, menarik juga sih ya, penasaran ya. I see. Ci, your confidence tuh really inspires. Aku merasa kayak banyak orang termasuk aku salah satu yang terinspirasi sama
sama confidence Cimon. Sebelum kenal pun lewat sosmed lumayan terpancar sih, Ci. Oh, oke. That's really inspiring, as well as your relationship. Nah, tapi yang aku penasaran, Ci, have you always been like that dari dulu, atau sempat ada versi Monica Amadea yang insecure, cegil juga gitu? Ada banget. Ini sering ditanya sih, karena mungkin kalau sekarang kan aku nge-share-nya part of me yang memang nggak dibuat-buat. Memang sekarang kayak aku udah married, I'm in a happy relationship, kayak aku juga udah ngerasa utuh sebagai diri aku juga gitu ya, dari sebagai kayak aku ngerasa udah nggak insecure kayak dulu lah gitu. Mungkin salah satu faktornya umur juga bisa dibilang, karena aku ngerasa setelah umur 25 ada orang bilang kan kayak apa ya, your frontal lobe of your brain tuh beneran develop tuh, menurut aku bener. Jadi kayak lebih apa ya, setelah scientific aja gitu ya. Itu satu. Dua, menurut aku memang nggak bisa bohong, kita sebagai perempuan memang harus berdaya sih menurut aku gitu. Karena dulu aku ngerasa ya sebelum aku bisa ngasilin uang sendiri, itu tuh rasanya kayak nggak pede gitu dideketin. Misalnya kayak dideketin cowok juga kayak yaudah kayak gue segini aja, kayak dia deketin gue aja udah bagus gitu. Terus mungkin setelah bisa apa ya, berdaya menghasilkan uang sendiri, aku ngerasanya kayak abis tuh udah bisa tuh yang kayak glow up, mulai kayak merawat diri gitu kan, kayak mulai ada ini ya kan, yang merawat udah diri. Ada budgetnya juga ya. Terus aku ngerasa juga koneksinya makin apa ya, koneksi orang-orang, kenal orangnya makin oke juga. Jadi aku ngerasa apa ya, dengan aku berdaya tuh memang apa ya, nggak bisa bohong, pasti kita tuh jadi lebih percaya diri gitu. Dan ketika kita lebih percaya diri, itu terpancar. Dan cowok yang mungkin kayak in relationship, cowok yang deketin kita juga bukan cowok yang apa ya, dia bisa sense kalau nih cewek tuh bukan cewek insecure, dan gue harus treat her tuh bukan kayak cewek insecure gitu. Itu sih the jadi energy tuh berasa banget ya soalnya. Cuman memang itu kayak waktu kemarin aku sempat ngobrol sama kamu, ya itu fase hidup sih. Kayak menurut aku semua orang harus melewati heartbreak. Iya. Well, lucky you kalau langsung menemukan the one dari SMA. Ada juga yang kayak gitu kan. Cuman memang harus melewati heartbreak, bodoh-bodohnya dulu gitu. Jadi kayak menurut aku ya udah dijalanin aja. Kalau memang pernah apa toxic relationship, heartbreak, itu kayak dulu aku pernah banget. Tapi so it's normal ya, Ci. Normal, justru kayak oh ya dari sini belajar, kayak nggak mau. Justru menurut aku salah kalau udah toxic keluar masih nyarinya toxic lagi. Bener, gitu. Nggak belajar ya. Betul. I see. Kalau aku pribadi malah mungkin karena aku apa ya, aku tahu I treat myself aja tuh oke gitu. Aku treat myself, aku kasih diri aku sendiri hidup enak. Aku nggak mau kalau apa ya, aku menikah dengan seorang dikasih hidup yang nggak enak, bukan secara finansial ya, cuman secara even aku merawat diri aku juga secara mentally, aku juga treat myself tuh baik gitu. Jadi aku nggak mau kalau ada cowok misalnya kayak toxic, meremehkan aku atau nggak menghargai aku, nggak menyayangi aku. Nggak mau orang gue aja sayang sama diri gue gitu. Iya. Cara ngomong gitu sama diri sendiri juga baik gitu ya. Betul. Jadi kayak kalau lu kayak even my family, my friends semua sayang gue, kalau lu nggak sayang gue kayak buat apa gitu. Iya bener banget sih ya. Jadi kayaknya jangan meromantisasi kayak nggak apa-apa lah, cinta itu memang ada menyakitkannya gitu. Menurut aku enggak sih. Ci, tapi aku penasaran deh. Versi Monica Amadea yang sebelum ini tuh kayak yang paling parah yang bisa bikin mungkin your followers kaget tuh emang kayak pernah segimana, Ci, toxic? Well, pernah di toxic relationship juga, yang sampai nih cowok meremehkan aku sama keluarga aku juga, kayak gitu-gitulah ya. Zaman dulu kuliah kali ya. Terus kayak apa ya, dulu ini case, well not something surprising, cuman mungkin kalau ngelihat lifestyle aku yang sekarang, orang dulu nggak nyangka aku ya naik bajai, angkot, ojek semua gitu loh, kayak biasa banget. Makanya kalau temen sekarang ngajak naik ojek, aku kayak ya udah ayo, biasa banget gitu buat aku ya. Hal kayak gitu lah ya. Jadi dulu aku orang yang super biasa gitu. Kalau misalnya bisa ngomong sama Cimon yang versi dulu, supaya dia jadi lebih confident, mau ngomong apa, Ci? Apa ya? Well, aku ngerasa itu sih, I'm doing something right. Kayak memang aku ngerasa nggak apa-apa aku pernah ngelewatin that toxic relationship, atau kayak rasa nggak pede di hidup aku, biar aku tahu rasa itu tuh nggak nyaman. Makanya aku sekarang maksudnya kayak berusaha dan berubah gitu, jadi yang Monica yang sekarang. Jadi actually for me no regret sih. Nggak apa-apa pernah ngerasain hal-hal kayak gitu, pernah ngerasain nggak enaknya kehidupan, biar tahu kayak nggak enak kan ngerasain relationship yang kayak gitu, ngerasain apa ya, susah-susah hidup. Jadi aku sekarang bekerja keras untuk nggak mau kayak gitu lagi gitu. Just learn it the hard way ya. I see. Ci, by the way, 100.000 followers di Instagram, 50.000 lebih followers di TikTok, itu berapa lama, Ci, nge-buildnya? Sebenarnya aku tuh
Nah ini boleh gak aku menceritakan kenapa bisa jadi influencer? Ih boleh Karena dong. Ya, My next orang question juga, sebenarnya. Iya, sebenarnya orang masih kayak kok lo dari entrepreneur kok bisa jadi influencer di My saat question tuh. mungkin kayak ada teman aku juga bilang biasa kalau entrepreneur tuh di Instagram cuma personal branding aja. Kalau aku tuh beneran if you follow me aku bener-bener real kerjasama sama brand endorsement gitu. Jadi kayak dua pekerjaan yang super berbeda gitu yang ditekun gitu. Nah awal ya aku tuh waktu pandemi itu tuh suka share, emang dari dulu suka sharing sih. Jadi kayak memang base aku tuh suka cerita kayak misalnya aku baca buku apa atau aku kayak ada insight di bisnis aku cerita. Jadi mungkin orang-orang tuh dulu penasaran ownernya Monomoly itu siapa sih. Jadi banyak yang follow tuh. Mulai pelan-pelan 10k followers gitu. Dari berapa sih awalnya? Awalnya mah biasa aja kayak orang normalnya 2.000, 3.000 gitu loh. Terus gak lama orang-orang banyak yang follow. Terus beberapa orang kayak buka endorsement gak sih? Kita pengen endorse gitu. Nah dari situ aku kayak oh iya ya apa coba ya gitu. Dulu aku inget banget my first rate card tuh story 200.000, fitnya 250.000. Oke. Kalau mau paket 400.000. Lucu. Iya, jadi kayak itu aja udah seneng banget. Aku pikir kayak aku sampai mikir berarti gaji gue di Monomoly itu bisa gue full tabung. Siapa tahu yang ini bisa kayak side job, bisa buat bisa kayak sehari-hari hidupnya dari endorsement. Pengennya gitu. So, nah makin lama makin berkembang. Terus aku ngerasa kayaknya orang-orang tuh dari mulut ke mulut kayak endorse ini deh ngaruh tuh gitu kan, pengennya mungkin kayak semua orang pasti kalau nge-endorse ekspektasinya pengennya produknya ngaruh dong ya, Iya kayak sales segala macem gitu. Jadi makin lama tawaran makin banyak. Terus aku ngerasa ini kayaknya udah bukan side job iseng lagi deh. Ini kayak beneran harus aku tekunin gitu, influencernya juga gitu. Jadi akhirnya sebenarnya aku kalau ditanya jadi entrepreneur nggak niat, jadi influencer juga nggak niat gitu. Jadi makanya aku juga selalu sekarang keren-keren banget orang influencer tuh dari awal sampai bener-bener dipikirin kayak dari awal kayak mereka mau launch themselves gimana. Kalau aku ya udah dari genuine interaction with followers gitu. Udah jalannya aja. Iya, tiba-tiba dari suka ngobrol sama orang di internet tiba-tiba kok banyak brand masuk gitu, collaboration segala macam gitu. That reminds me, actually Cimon itu salah satu orang yang paling signifikan juga dalam pertumbuhannya tentang kita waktu di 2021. Nice. Jadi tuh tentang kita kan lahirnya 2020 pas pandemik, tapi kayak masih belum serius juga. Di 2021 kita tuh sebenarnya agak trauma endorse orang karena kayak aduh mahal, kayak buat small business 2 juta tuh mahal banget sih. Jadi kayak abis tuh ada beberapa orang ngomong nih mau nikah sama dia nih, mau nikah sama dia ada racun Cimon gitu kan. Terus kayak yaudah deh kita coba lagi. Jadi waktu itu adalah salah satu first leap of faith, kayak kita coba lagi lah endorsement. Nice. Waktu itu Cimon bareng sama Shani Amelia itu adalah kayak langsung boom gila. Itu jadi sangat berpengaruh terhadap tentang kita. Terima kasih loh Cimon. Aku inget kayak aku awal jadian deh. Jadi memang kartunya kartu pas banget ya. Iya. Itu aku inget banget kartu itu aku taruh di waktu pacaran aku taruh di mobil. Jadi kalau lagi bosen gitu, apalagi pandemi kan kita kayak drive thru apa gitu doang, kita main kartu itu. Aku inget banget. Cimon jadian kapan ya? Jadiannya 2021 bulan awal tahun deh. Oh iya around that time bener-bener. Iya. Menarik. Aku inget banget bawa kartu itu di mobil gitu. Thank you loh Ci. Iya. By the way Cimon kan kayaknya sharing di IG story itu kayak cerita tadi emang bener-bener suka aja gitu ya. Sampai bisa ada racun Cimon juga. Soalnya aku merasa emang genuity is a strategy after all, walaupun kita nggak tahu sebelumnya. Betul. Karena emang kayak sekarang apalagi di 2025 ya Ci, semua orang tuh lagi ngonten semuanya. Iya. Dan if you know what I mean, kontennya tuh kayak konten banget. Iya. Nah, aku penasaran deh, apa yang sparks joy to you personally by sharing? Kayaknya aku tuh sekarang makin curate lagi produk yang aku real suka. Jadi kalau aku real suka sesuatu, berasa banget beda pas aku sharing tuh. You can kayak kalian bisa lihat the way aku ngomong, the way aku nulis, kayak banyak banget yang aku mau ceritain dari produk ini gitu. Kayak misalnya kayak sekedar cuma satu skincare. Kalau aku misalnya aku cerita aku udah pakai ini 5 tahun, udah di-purchase berkali-kali sampai aku rekomen ke temen aku, jerawatnya sampai sembuh juga misalnya kayak gitu. Aku tuh bisa yapping nulisnya tuh kayak rasanya tuh aku tuh pokoknya kalau ada produk bagus di luar sana, bisa itu produk apapun lah gitu ya, kayak makanan, oil apa, aku tuh tipe orang yang genuinely pengen orang tuh kayak lu cobain deh, ini tuh enak banget, lu harus tahu gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi emang living influencer juga ya in real life. Jadi kayak
dalam hal apapun itu kayak bisa jadi kayak, makanya aku senang banget juga apa ya, personality itu real dari aku juga emang di Instagram ya kayak gitu. Jadi kayak, dan senangnya juga mungkin para followers juga bisa nangkep that ini ya, kayak vibe itu. Jadi kayak ngerasa kalau aku racunin sesuatu kayak your big sister aja lagi nyuruh beli sesuatu, kayak cobain deh gitu. Tapi iya banget sih Ci, among other influencers yang mungkin proclaim kalau mereka itu sangat picky, tapi Cimon I know for sure, karena jujur ada beberapa teman business owners aku yang kayak produk gue nggak lulus, kayak Cimon nggak mau endorse. Terus orang nanya, lu gimana caranya collab tentang kita sama Cimon? Gue nggak lolos. Jadi aku kayak, oh susah banget ya ternyata Cimon ya, kayak. Iya, aku pokoknya kalau aku ngerasa, aduh kayak dari buka IG-nya kayak aku udah nggak srek, walaupun dibayar mungkin kayak, well it's nice dibayar gitu ya, cuman nanti bakal kasihan brandnya sendiri, karena aku pasti bingung mau tulis apa, karena aku kayak, aku aja belum sesuka itu sama your product gitu. Iya, tapi ketika aku suka pasti ibarat kerjanya disuruh story 3 titik 5 titik pun aku bablas ikhlas gitu loh. ya? Iya kayak gitu. Tapi berarti nggak banyak dong ya Ci? Iya, mostly malah aku ngerasa akhir-akhir ini brand ngulang, yang udah cocok ngulang produk itu lagi. Iya gitu. iya. Atau bahkan aku juga, menurut aku makanya kenapa sharing tuh menurut aku akan membawa berkah buat kalian, karena dulu tuh aku ngerasa banyak banget brand yang akhirnya kerja sama aku. Bahkan kayak I can say like 50% itu karena aku sharing dan nge-tag duluan. Terus kadang ada marketingnya kayak, Ci aku seneng banget kamu suka minum ini, kayak boleh gak kita next kita kerja sama. Padahal aku ya genuinely emang suka aja, sehari-hari suka beli produk ini gitu. Iya mungkin itu yang kenapa itu yang menyebabkan kenapa Racun Cimon itu sangat impactful Ci, karena Ci suka nge-review gratis gitu kan, jadi real. Iya, apalagi kayak collab tuh biasa aku beneran suka, beneran beli, terus tiba-tiba ya udah, kok orangnya kayak, Ci banyak banget yang suruh kita collab sama kamu, next mau collab nggak gitu. I see. Ci, aku penasaran lagi Ci. Kan tadi emang ada di persimpangan nih, kayak lagi galau between being an entrepreneur sama influencer. Aku nih siapa sih gitu. Kalau boleh tahu sekarang time proportion yang Cimon spend for each tuh kalau dari 100% pembagiannya gimana Ci? I can say sekarang sih masih aku usahakan 50-50 ya, gitu. Cuman cannot lie, tadi yang aku bilang kayak emang influencer ini buat aku kan hal baru. Apalagi kalau di influencer tuh dinamikanya seru banget. Tiap hari aku kerja sama brand yang berbeda gitu. Kerja depan kamera, emang aku seneng gitu ya. Nah sedangkan kalau di entrepreneurship, you know, itu gak pasti kalian semua tahu ngurusin stok opnam, ngurusin kain. Kalau aku pokoknya ngurusin hal-hal yang not sexy gitu loh. Bukan kayak photoshoot kayak cantik-cantik gitu, enggak. Banyak banget hal di kantornya yang kayak gitu loh. Jadi mungkin kalau sekarang masih 50-50 aku usahain. Cuman memang kadang-kadang ada kalau lagi kalau di influencer lagi seru pasti kayak our heart tuh nggak bisa bohong, kayak kalau di influencer tuh mungkin aku kadang kayak ngerasa karena tiap hari aku kerja sama brand berbeda, jadi tiap hari tuh kayak ada joy dan semangat baru gitu loh. Gitu. Oh tapi Cimon emang berarti suka di depan kamera ya? Suka, iya. Soalnya banyak banget sih teman-teman entrepreneur yang memulai personal branding tapi takut di depan kamera, atau kayak imposter syndrome aja, merasa nggak layak. Cimon pernah mengalami imposter syndrome gak sebelum mulai konten? Enggak, karena aku ngerasa yang aku kontenin yang memang hal yang aku udah menguasai gitu. Kayak aku nggak mungkin masuk ke podcast kalau aku jarang banget terima podcast. Apalagi kalau aku ngerasa misalnya ada fase di hidup aku lagi nggak termotivasi lah, lagi kayak kurang gitu, aku nggak mungkin berani terima podcast karena aku sangat hati-hati sama hal yang aku keluarin dari mulut sih. Jadi kayak begitupun kayak kalau di ke depan kamera, mungkin kalau sekarang kayak nge-review atau apa, aku ngerasa ya aku udah memang udah menguasai, memang mau nge-review hal ini ya udah aku pede gitu. Cuman kalau lagi kayak jadi speaker sesuatu atau jadi podcast, kalau aku ngerasa kayak ini kayak this topic kayaknya aku nggak oke nih di bidang ini, aku nggak akan mau terima gitu. Gitu. Dan mungkin kayak tadi karena aku jadi influencer parah nggak sengajanya banget, nggak ada tuh kayak gue mau bikin konten, gue mau personal branding, nggak ada dulu. Zaman dulu kayak udah sharing aja barang, lagi pakai makan apa, lagi beli apa. Pas gitu. Covid ya Ci, itu 2020 COVID, berarti. Iya. I see. Ramai banget tiba-tiba kayak gitu. Kalau sekarang ada teman yang mau mulai personal branding nanya tip ke Cimon, bakal kasih tips apa Ci? Mungkin since aku emang nggak startnya dari yang kayak strategical banget, what I would say kalau sekarang these days, sekarang memang content creator udah
banyak, menurut aku masih ini sih, genuine masih iya. Karena menurut aku nggak bisa bohong kalau if you're genuine dan ini memang personal lu, pasti beda kalau orang nonton tuh kayak ngerasa ih nih orang tuh ada sense of kayak kita ngerasa klik gitu sama dia. Itu sama ini sih yang orang masih konsisten sih. Konsisten to show up even if you're not feeling like it, gitu. Karena aku juga kayak apa ya, aku ngerasa walaupun aku lagi bad day gitu ya udah nggak bisa kayak ya udah kalau memang hari ini ada kerja sama brand apa ya udah harus show up gitu loh. Dan gitu, jadi kayak nggak bisa kayak hari ini upload feed terus besok kayak gue males deh gitu. Jadi kayak udah konsisten sih menurut aku. Cimon ngepost tiap hari ya? Diusahakan setiap hari sih. Boleh spill dikit nggak Ci, behind the social media tuh pengaturannya gimana? Kayak Cimon tuh kayak batching seminggu sekali atau kayak setiap hari mikir mau upload apa terus upload atau gimana? Biasa seminggu tuh aku udah mikir kayak kira-kira mau upload ini nih. Cuman kadang itu sih tadi karena pengennya ada genuine, kadang-kadang ada momen-momen yang justru kayak ya udah ini kayak hari ini kok terjadi ini, kayak aku mau cerita di mana kayak gitu. Hal gitu sih. Anyway, sebenarnya nyambung banget ya sama jurusannya Cimon, broadcasting kan, broadcasting yourself, journalism juga. Kenapa IG story-nya works banget? Karena suka nulis gitu ya. Iya. Jadi aku memang suka itu, aku juga suka nulis sih. Aku ngerasa aku tuh suka banget menulis sesuatu dibandingin ngomong. Maksudnya kayak aku lebih ngerasa kalau setiap aku nulis tuh kayak lebih nyampe gitu loh rasanya, gitu. Dari kuliah ada nggak Ci skill yang dipelajari yang banyak berguna sekarang? Nah aku juga tim yang ngerasa apa ya, karena orang bilang kayak kuliah kalau nggak nyambung sama jurusan tuh nggak ada gunanya. Menurut aku tuh selalu ada gunanya sih ilmu gitu. Jadi aku nggak ngerasa pas aku kuliah 4 tahun tuh kayak waste of time tuh nggak sama sekali. Karena aku ngerasa it shapes my framework juga. Terus aku dulu mungkin udah kebiasaan nulis paper, jadi makanya sekarang nulis Instastory tuh kadang sampai tim aku bilang, Ci lu sambil ngobrol lagi di mobil apa udah kelar gitu loh, nggak perlu fokus kayak tek sambil ngobrol sama orang, story udah kelar gitu. Terlatih sejak nulis paper ternyata ya. Jadi aku dulu suka nulis paper, terus mungkin kayak waktu di jurusan aku tuh banyak forum-forum buat ngomong sesuatu gitu. Jadi udah kebiasa disuruh ngomong langsung masuk kayak presentasi langsung maju, kayak udah nggak grogi lagi gitu. Jujur sesuatu banget ya, baru tahu ini ternyata IG story Cimon yang sangat famous adalah rajin nulis paper guys. Iya, jadi dulu aku makanya karena aku udah dulu terbiasa nulis paper, sekarang cuma nulis IG story yang aku beneran gampang. Menurut aku tuh gampang, makanya aku sambil ngobrol udah kelar gitu. Iya sih, iya juga ya. Kalau emang beneran suka kita pasti pengen racunin orang ya, pengen rave about it. Jadi cara aku curate barang mendingan dari awal kalau aku nggak terlalu suka, makanya mending aku nggak terima brandnya. Bukan berarti produk kamu nggak bagus, cuman kayaknya aku ngomong panjang aku belum kebayang gitu. Dan for me itu burden kalau aku nggak bisa ngomong panjang gitu. I see. Jadi segala sesuatu yang aku masukin IG biasanya aku udah tahu mau ngomong apa gitu. Jadinya formalitas takutnya ya. Iya, kayak cuman jelasin misalnya kayak ingredientsnya apa. Enggak, aku nggak mau kayak you can google the ingredients. Aku maunya jelasin kenapa aku suka banget sama produk ini gitu. Iya. Ci, ada something about the influencer world that surprised you nggak? Apa ya? Menurut aku orang tuh selalu ngerasa pekerjaan influencer tuh gampang. Well, memang menurut aku iya, kayak karena kayak ngerjain satu brand misalnya itu paling prosesnya kayak 30 menit 1 jam. Cuman yang orang nggak lihat menurut aku, yang orang masih nggak kebayang, justru kehidupan kehidupan di luar mengiklankan sesuatunya itu yang orang kan pengen lihat dari kita kan. Kan kamu kalau aku nggak mau lihat my endorsement terus, iya mau lihat kayak nih cewek personality-nya kayak apa, kehidupan sehari-hari di luarnya gimana, dan itu sebenarnya pekerjaan 24 jam gitu, to make your life interesting enough buat orang follow. Kayak gitu. Nah jadi menurut aku pekerjaannya itself kayak buat ngerjain si brandnya itu atau bikin reels ya paling sehari nggak nyampe gitu, bentar lah, cuma beberapa jam. Cuman yang bikin hal-hal filler lainnya yang bikin orang mau nonton your reels tuh itu kan bikin kamu menarik kan. Iya benar banget. Itu yang menurut aku susah sih. Dan aku ngerasa influencer, kayak tadi kan kamu nanya what surprised me, aku ngerasa influencer tuh juga kayak bisnis loh. Jadi kayak kalau kamu pinter monetize yourself, kamu pinter kayak konsisten dan kayak punya banyak ideas gitu, menurut aku kayak bisnis aja influencer bisa dikembangin juga menurut aku. Do you have any target Ci in terms of numbers untuk influencer thing ini? Numbers kalau ditanya pasti pengen berkembang gitu ya. Numbersnya pengen naik terus aku pengennya pengen suatu hari tuh makin orang
follow aku tuh karena kayak informatif, terus pengen juga orang tuh sampai ngerasa kayak dari mulut ke mulut tuh orang bisa bilang kayak iya nih si Monica ini apa ya, kalau curate barang tuh makin ketat dan kayak tapi sekali dipromoin tuh ngaruh banget. Aku pengen banget punya impact itu sih. Kalau dari segi penghasilan, Ci, dari influencer ada target gak? Kalau ditanya ada target, menurut aku mungkin ya Clara ya, karena aku di Monomoly juga udah dulu dari aku nol terus juga udah merasakan uang, aku udah mungkin kayak terus di influencer juga plus sekarang berarti uang gaji aku di Monomoly plus influencer juga. Honestly, aku tuh mungkin aku orangnya nggak terlalu, mungkin aku punya goals tapi aku nggak terlalu mata duitan karena aku ngerasa duit segini sebulan aku mau buat apa lagi gitu. Kayak udah sampai kayak mau buat apa lagi ya gitu. Cuman ya kalau ditanya pasti pengen punya penghasilan sekian gitu. I like this sense of security aja kayak kayak biar secure sebulan tuh punya berapa gitu ya. Cuman kayak kalau ditanya misalnya kayak waktu penghasilan anggap sebulan kayak anggap ya misalnya kayak 100 juta sama misalnya kayak 200 juta, menurut aku lifestyle itu gak terlalu berbeda loh. Iya benar-benar. Gitu. Mungkin dari 0 ke 100 beda, tapi 100 ke 200 tuh kita mau ngapain lagi sebulan abisin 100-200 juta tuh aku sampai bingung mau buat apa lagi gitu. I see. Mungkin ini yang melatar belakangi Cimon bisa curate banget ya brand yang Cimon promote ya. Betul. Gitu. Kalau disuruh pilih satu, Ci, sekarang prioritinya lebih kemana? Bisnis atau influencer? Aku ngerasa kalau bisnis tuh something yang kayak aku bakal tetap jalanin terus sih. Tapi influencer tuh aku ngerasa apa ya, kalau di influencer aku ngerasa aku ngerasa belum, misalnya aku di bisnis aku ngerasa aku udah pernah kasih 100% gitu, udah pernah nyoba kasih 100% efeknya kayak gini gitu. Mungkin sekarang di bisnis aku kayak lagi oke lah slowing down gitu ya, kayak porsinya. Cuman di influencer aku penasaran kalau one day aku kasih 100% tuh kayak apa gitu. Aku ngerasa di influencer aku tuh baru ngasih 50% gitu. My energy, my time. Kalau one day aku bener 100% di influencer, aku juga penasaran sih kayak apa ya gue gitu. Jadi lagi excitednya ya di sini ya. Tapi Cimon melihat itu sebagai sebuah persimpangan atau kayak sesuatu yang bisa dijalanin bersamaan paralel? Nah dulu aku selalu ngerasa itu persimpangan sih, karena aku sempet sampai kayak konsul ke beberapa temen yang kayak relate gitu ya. Karena aku ngerasa kayak kok haruskah gue meninggalkan salah satu atau kayak gitu-gitulah. Jadi itu sempat gila banget. Cuman akhirnya aku udah berdamai sama diri sendiri bahwa ya udah kayak kapasitas aku 100%. Mungkin sekarang aku bisa ngasih ke influencer 50%, ke bisnis 50% gitu. Aku nggak bisa 100% dua-duanya. Apalagi menurut aku setelah aku udah menikah, udah jadi istri, apalagi sebentar lagi mau jadi ibu, kayaknya aku memang udah berdamai bahwa ya udah aku memang lagi fase nggak bisa kasih 100% di semua bidang, and it's okay gitu. Dan aku kayak ya udah berdamai dengan itu sih. Ini kayak baru tahun ini berdamai. Kalau tahun lalu tuh kayak kenapa gue nggak bisa kasih 100% kedua-duanya sampai kayak gitu loh. Kayak, tapi ternyata memang ya udah gitu. Apalagi ntar udah punya anak lagi ya, Ci. Iya. Makin ada aspek hidup baru ya. Betul. Dan aku nggak mau tetap mau berusaha konsisten dan berusaha show up di kerjaan-kerjaan. Cuman aku nggak mau kayak give myself kayak terlalu guilty kayak tuh kan lo gak bisa 100% di kerjaan lo. Ya memang ini fase hidup aku gitu, and it's okay gitu. Aku pernah dengar yang penting itu tidak selalu harus maksimal tapi optimal. Karena nggak semua life season lu tuh memungkinkan lu untuk maksimal di semua aspek hidup gitu kan. Dulu aku ngerasa kayak bisa kayak maksimal semuanya gitu. Tapi kayak ternyata bisa gila aja sih. Bisa gila. Iya, tapi kayak setelah aku pokoknya yang penting aku selalu try my best lah gitu. Dan try my best ternyata nggak selalu porsinya 100 di semua bidang gitu. Ci, menurut opini jujur pribadi Cimon, apakah semua orang harus personal branding? Apa ya? Aku menemukan banyak orang yang sukses di personal branding, banyak juga yang nggak personal branding juga kehidupannya offline oke juga gitu. Menurut aku, if you know kalau personal branding itu bisa sangat membantu bisnis lo, bisa membantu kerjaan lo dan duit gitu. Cuman kalau menurut kalian kayak kerjaan kalian bukan sesuatu yang harus personal brandingin, menurut aku sih kayak ya udah nggak usah gitu. Kayak nggak apa-apa berdamai bahwa kayak nggak semua hal harus di personal brandingin gitu. Karena ada beberapa orang yang kerjanya offline banget menurut aku, yang kayak if you do personal branding juga menurut aku
nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Mendingan soalnya mungkin banyak yang orang nggak sadar personal branding tuh bukan sekedar kita upload TikTok atau Reels loh. Itu it takes a lot of energy to engage, terus buat bikin konten. Jadi kayak menurut aku kalau memang hati lo nggak di situ, terus lo nggak tahu goalnya buat apa, dan kayak udah nggak usah gitu. Cuman if you know, kayak aku ngerasa banget setelah aku personal branding, kalau aku jual di Monomoly, kadang-kadang aku belum endorse barangnya udah habis. Seru kan sebenarnya. Itu beneficial for me. Kayak uang marketing kita cut banget. Yang bukannya nggak mau endorse, tapi barangnya udah habis gitu kan. Baru aku foto di kaca doang gitu kan. Menurut aku itu beneficial banget for my business, makanya aku lakuin gitu. Jadi tapi kalau kalian bisnisnya misalnya bener-bener gak ada nyambung-nyambungnya dan kalian ngerasa itu time consuming, menurut aku gak harus. I see. So it's a no ya. Not everyone has to do personal branding. Kalau to you personally, Ci, selain kalau belum launching aja Monomoly udah habis, ada benefit apa lagi, Ci? Apa ya? Aku ngerasa ini sih, aku kalau di bisnis mau bikin sesuatu, tuh kayak banyak dapat input dari banyak orang. Jadi kayak di saat orang harus research, bikin Google Form, kayak gimana sih market. Kalau aku tuh denger langsung kayak, Ci, kayaknya lengannya ini lain kali dipanjangin deh. Soalnya kita yang lengannya besar, pengennya gini-gini. Oh iya, aku denger gitu loh. Jadi kayak enak sih kadang-kadang nge-create barang yang rasanya tuh udah pasti orang suka, karena dari awal itu aku udah engage orang-orang gitu. Itu sih mungkin kayak personal branding bisnis jadi cepet laku bisa dibilang, karena ya fame tuh kadang membawa untungnya itulah ya. Terus kalau di dunia influencernya sendiri, aku ngerasa itu sih kayak banyak, aku jadi bisa coba banyak barang ataupun jasa, misalnya kayak dikasih for free. It's fun lah sebenarnya kan. Pasti banyak orang yang pengen jadi influencer, kayak pengen banget dikasih PR package gitu. It's fun menurut aku. Sampai sekarang masih enjoy dong, Ci, bukain PR package atau udah too much? Kadang kalau too much ada lah ya yang too much, cuman kayak masih enjoy sih, karena barang-barangnya biasanya kayak kan itu kan kayak setiap brand pasti ngeluarinnya beda-beda. Jadi aku kayak emang genuinely excited juga gitu. Gitu. Ci, di Ripple kita percaya kalau one single message itu ripple effect-nya bisa kemana-mana, Ci. Jadi kita nonton satu konten, terus kita merasa impacted dari message itu, kita do something or tell people about it, efeknya kemana-mana. Nah, aku penasaran deh, kalau Cimon menjadi sebuah pesan apakah yang pengen Cimon kasih ke dunia ini? Filsuf banget ya. Menurut aku, always try to give your best in everything. Terus trust your life journey, karena mungkin kayak misalnya kamu sekarang lagi di titik ini, one day pasti kayak percaya aja kamu tuh bakal di titik ini gitu loh. Tapi kamu harus ngelewatin nih struggle-strugglenya, dan kayak menurut aku struggle tuh sesuatu yang harus kayak ya udah dipelajari, dinikmati, dilewati. Jadi kayak jangan mau skip chapter of your life yang struggle itu gitu. Aku ngerasa justru banyak struggle di hidup aku yang bikin aku tuh jadi kayak sekarang. Gitu. Jadi enjoy the process. Enjoy the process and always give your best. Give your best. I see. Cimon, thank you so much. It's been really nice catching up with you. And I really like your positivity and confidence. Thank you so much for coming to Persona. Thank you guys for watching this episode. Boleh request dong nextnya mau undang guest star siapa dan topik apa lagi. If you enjoyed this episode, please give it a like, comment, and subscribe, and see you on the next one. Bye!